Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya, pemeliharaannya yang membuat kita ada sebagaimana ada sampai saat ini. Mari sama-sama kita kembali renungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 73. Sekarang kita melihat saudara-saudara ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara-saudara, kerinduan Tuhan adalah mengangkat kita dari kemuliaan kepada kemuliaan hingga kemuliaan yang sempurna di dalam sorga. Itu kerinduan Tuhan bagi setiap manusia, teristimewa bagi kita yang percaya kepadanya. Pemazmur kemudian di sini ayat berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau Tuhan? Saudara-saudara, hanya Tuhan satu-satunya di sorga yang menjadi penebus, menjadi pembela, menjadi Bapa bagi kita, sekaligus sebagai Raja dan Allah yang kita sembah, kita muliakan. Dialah satu-satunya di dalam sorga yang kita miliki. Lalu dikatakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara-saudara, hal ini bermakna jangan sampai ada ilah lain di dalam hati kita selain daripada Tuhan. Jangan sampai seseorang memandang kepada benda-benda yang ada di langit, baik matahari, bulan, bintang-bintang atau yang lain, lalu sujud menyembah kepadanya. Itu adalah merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada seseorang yang kemudian menyembah kepada apapun yang ada di dalam dunia ini. Baik itu batu yang besar, baik itu patung-patung, baik yang ada di dalam air disebutkan, atau apapun juga, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itu makna yang pertama. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita sembah, hanya Tuhan satu-satunya yang kita puja, hanya Tuhan satu-satunya yang kita muliakan. Tetapi makna yang kedua, saudara-saudara, adalah ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara, memiliki Tuhan, menyadari akan betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya, luar biasanya Tuhan. Apakah kita masih mengingini yang lain selain daripada Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan harusnya menjadi yang terbaik, yang terkasih di dalam kehidupan kita. Dalam satu perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 13, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Injil Matius pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga ini seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Haleluya. Saudara-saudara, Yesus adalah merupakan harta terpendam yang tak ternilai harganya. Yesus adalah seperti sebuah mutiara yang tak ternilai harganya, yang tak ternilai indahnya. Itu sebabnya saudara-saudara, di sini digambarkan ketika seseorang mengetahui ada harta terpendam di sebuah ladang, dia menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan mutiara itu, untuk mendapatkan harta terpendam itu. Ketika seseorang sudah bertemu dengan mutiara yang sangat berharga, mutiara yang sangat indah, dia menjual seluruh harta miliknya untuk mendapatkan mutiara itu. Tuhan adalah lebih indah dari segala-galanya. Saudara-saudara, lepaskan segala sesuatu untuk mengiring Tuhan. Haleluya. Ketika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segala-galanya. Tetapi kalau kita mempertahankan sesuatu dan melepaskan Tuhan,
itu sama saja artinya, saudara-saudara, kita memilih barang rongsokan dan melepaskan mutiara yang sangat mahal. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan berlalu, akan rusak, akan habis lenyap. Tetapi Tuhan, Dia kekal selama-lamanya. Dia adalah penghibur, Dia adalah penyejuk jiwa kita, dan yang akan membawa kita sampai ke dalam kekekalan di sorga. Ingat baik-baik, miliki Yesus, kejar Yesus, pertahankan Yesus, melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Jangan lepaskan iman. Bersukacitalah ketika kita sudah mendapatkan Yesus. Bergembiralah ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dialah harta terindah dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.